Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh mendapati setiap kami adalah bejana-bejana-Mu yang siap untuk Tuhan bentuk. Tuhan, kalau hari ini melalui ibadah, ada yang Engkau ingin bentuk dari kami, ada yang ingin Engkau ubah dari kami, maka kami berdoa ya Tuhan, berikan hati yang lembut, berikan hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari di dalam seluruh kehidupan kami boleh memperkenankan, boleh memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau, kami tidak akan sanggup untuk boleh memahami akan rahasia firman. Sebab itu kami berdoa Allah Roh Kuduslah yang boleh menyentuh hati kami, yang boleh berkata-kata kepada kami. Sebab itu berdoa, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan akan isi hati Tuhan. Dengar doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya mengajak kita sama-sama melihat satu nat firman di dalam Injil Lukas 19. Injil Lukas 19. Injil Lukas 19 ayat pertama sampai yang ke-10. Injil Lukas 19 ayat pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, ini adalah satu bagian firman yang sudah tidak asing. Mungkin kita sudah dengar berpuluh-puluhan kali akan bagian ini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk boleh kembali mengingat akan kisah ini, saudara. Kita belajar satu tema tentang Yesus datang membawa pembaharuan. Yesus datang membawa pembaharuan. Saudara, kita sudah beribadah kepada Tuhan berapa lama, saudara? Saudara, kira-kira ada pembaharuan apa yang sudah engkau alami bersama dengan Tuhan? Ketika engkau percaya kepada Tuhan, hidupmu apa atau bagian apa atau karakter apa yang sudah Tuhan ubahkan, saudara? Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, kita mungkin mendengarkan akan banyak cerita, banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan. Bagaimana kehidupannya yang dulunya sebelum percaya kepada Tuhan dan setelah percaya kepada Tuhan. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang dulunya dia ceritakan bagaimana dia adalah seorang dukun. Saudara, dikisahkan dari masa kecil dia diturunkan oleh leluhurnya, ilmunya sangat hebat sekali. Dia katakan, kalau aku mau ke Jakarta, dari tempat ini mau ke Jakarta, saudara, dia tinggal plek, langsung bisa ke Jakarta, saudara. Soalnya ini dia katakan ada sesuatu kenyataan. Sangat hebat sekali, saudara. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu yang dia mau sekehendak hatinya. Saudara, satu hari orang ini, saudara, dia mendengar akan satu khotbah yang disampaikan seorang hamba Tuhan. Wah, ketika dia mendengarkan akan statement khotbah dari hamba Tuhan, wah, dia pengen coba. Wah, memang dia pengen mencoba akan Allah yang dikatakan oleh pendeta itu, saudara. Maka dia tantang akan pendeta itu. Saudara, akhirnya mereka beradu ilmu, saudara. Di situ akhirnya dukun ini atau peramal ini, saudara, akhirnya dia bertobat. Dia bertobat.
Dan akhirnya saudara, di dalam pertobatan dia belajar, akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Pasti engkau tahu saudara, namanya adalah Daud Tony. Saudara, sampai sekarang dia Tuhan pakai untuk boleh menceritakan bagaimana itu berbicara tentang mematahkan akan kuasa-kuasa gelap. Saudara, kehidupannya dulu yang berantakan, kehidupannya dulu yang jauh daripada Tuhan, hidup di dalam kegelapan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, saudara, hidupnya berubah total, saudara. Saudara, maka sama seperti bagian kisah yang kita baca tadi, saudara, di dalam Lukas 19, saudara. Saudara, ada juga seorang bagaimana kehidupannya, kehidupan masa lampaunya yang berantakan, yang hancur-hancuran. Saudara, akhirnya juga boleh mengalami yang namanya perubahan yang total itu. Saudara, dia adalah Zakheus, saudara. Saudara, bagaimana kehidupan masa lampaunya, saudara? Kehidupannya masa lampau, saudara, dikatakan di situ ayat 2, saudara. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah, atau Yesus menumpang di rumah orang berdosa atau di rumahnya Zakheus. Saudara, yang pertama, saudara, siapa Zakheus masa lampaunya, saudara? Zakheus masa lampaunya dia adalah seorang yang dibenci, seorang yang tidak disenangi oleh banyak orang. Saudara, kalau kita lihat dia adalah seorang Yahudi, seorang yang punya jabatan, seorang yang kaya. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Saudara, dia punya banyak bawahan, saudara. Dia adalah kepalanya, saudara. Maka karena dia punya pekerjaan jabatan yang demikian, dia dibenci, dia tidak disenangi. Kenapa tidak disenangi, saudara? Karena dia dianggap sebagai pengkhianat akan bangsanya. Kenapa? Karena dia bekerja dengan penjajah yang menjajah bangsanya pada saat itu, Romawi, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, saudara, kalau kita lihat dalam konteks ini, sebenarnya dia bisa dengan kekayaannya untuk boleh berjumpa dengan Yesus Kristus, bukan? Untuk bertemu dengan Kristus Yesus. Dia bisa menyuruh orang, saudara, untuk melakukan hal tersebut, saudara. Dia bisa menyuruh orang, memberi pengawal-pengawal untuk boleh memberi jalan supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Kenapa, saudara? Sekali lagi, saudara, sangat memungkinkan dia adalah orang yang sangat dibenci pada saat itu. Orang tidak senang melihat akan orang ini, saudara. Dia bukan hanya orang yang tidak disenangi, bukan hanya orang yang dibenci. Tapi ayat yang ke-7 tadi memberitahukan dia adalah orang berdosa. Dalam pandangan orang-orang di sekeliling dia, menganggap Zakheus ini adalah orang berdosa atau pendosa, orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik dalam arti juga bisa orang yang patut untuk direndahkan, dihina, orang yang patut untuk dijauhi. Dan bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa Zakheus dianggap sebagai pendosa besar di antara semua orang yang tinggal di kota Yeriko. Saudara bayangkan, saudara, orang-orang menganggap dia adalah pendosa besar, yang paling besar yang tinggal di Yeriko. Saudara, bagaimana perasaannya, saudara? Kalau engkau dalam posisi Zakheus, engkau dibenci, engkau tidak disenangi, engkau dikatakan pendosa. Orang-orang tidak suka dan menganggap engkau adalah orang yang paling kotor mungkin di antara engkau tinggal. Bagaimana perasaanmu, saudara? Mungkin ada berbagai macam perasaan yang muncul, bukan? Mungkin kita bisa malu, mungkin kita minder, atau kita mengakui akan kesalahan kita. Saudara, ketika kita menyadari akan kesalahan kita, saudara, apakah yang terjadi lagi, saudara? Keputusan apa yang diambil, saudara? Apakah kita terima kenyataan atau menerima tanda kutip nasib yang sudah menjadi bagianku, tidak melakukan apa-apa, saudara? Dan bukan saja orang yang dibenci, tidak disenangi, orang yang berdosa. Tapi di ayat yang ke-9, 10, saudara, dia sebelumnya adalah orang yang dimurkai Allah. Dia adalah orang yang patut untuk mendapatkan hukuman daripada Allah karena perbuatannya. Tadi saya katakan, saudara,
Pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai, saudara. Ada banyak penafsir mengatakan dia banyak melakukan tipu. Ada banyak melakukan hal-hal yang tidak jujur. Dia mengambil apa yang bukan menjadi bagiannya. Sehingga saudara, maka dia patut menerima yang namanya murka Allah. Atau dengan kata lain saudara, bahasa keren saat ini saudara, dia adalah orang yang korupsi saudara. Makan uang yang tidak sepatutnya. Saudara pikirkan saudara, ketika kita mendengar ada pejabat lah yang mau korupsi. Bagaimana perasaan kita sebagai rakyat saudara? Ini pejabat nih gimana ya? Udahlah banyak harta, banyak keuangan, dipercayakan jabatan tinggi, ya hidupnya dalam hidup kemewahan. Tapi dia malah korupsi. Saudara, kita geram bukan? Kita gemas terhadap orang yang melakukan hal yang demikian. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, sekali lagi saudara, dalam kegemasan di pandangan banyak orang, ketika kita berada di dalam posisinya Zakheus, bagaimana dengan kita saudara? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan saudara? Saudara, kalau kita melihat bagian konteks ini saudara, kalau bagian ini hanya mencatat bagian 1 sampai yang keempat saudara, so kita tidak akan tahu ending cerita daripada kisah Zakheus ini saudara. Tapi kita bersyukur saudara, kisah ini tidak hanya berhenti di ayat keempat, tapi melanjutkan terus sampai ayat yang ke-10. So kalau kita lihat sepintas saudara, dia adalah orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, orang berdosa, orang yang layak untuk menerima yang namanya murka Allah. Kita tidak tahu orang yang demikian seperti apa saudara akhirnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Soalnya ternyata kisah ini memberitahukan kepada kita, ada pengharapan bagi orang-orang yang demikian. Ada masa depan bagi orang-orang yang demikian. Saudara, memang kalau kita lihat bagian konteks ini, saudara, Tuhan Yesus itu memang membenci dosa. Tetapi dia bukan membenci orang berdosa itu saudara. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus membenci dosa, tapi dia bukan membenci orang berdosa. Justru sebaliknya Alkitab memberitahukan kepada kita. Justru sebaliknya, dia datang bagi orang-orang yang berdosa. Dia datang bagi orang-orang yang hidupnya berantakan, hidupnya hancur saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengatakan begini, Allah menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari dengan firman, segalanya selesai. Tapi Tuhan Yesus untuk menyelesaikan akan urusan manusia dengan dosa, soalnya dia butuh 30-an tahun. Jadi artinya apa saudara? Artinya betul-betul Tuhan peduli. Tuhan betul-betul mengasihi kita. Tuhan betul-betul mau kita kembali kepadanya. Dia mau saudara, supaya kita boleh kembali kepada dia dan hidup bagi dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menanggung, Tuhan mau mengubahkan akan hidup kita di masa lampau yang berantakan itu. Tuhan mau menjadikan hidup kita hidup yang berarti. Saudara, ketika ada respon yang begitu besar itu saudara, khususnya dalam saat ini saudara, ini adalah momen-momen Natal. Kita memperingati 2000 tahunan yang lalu. Dia pernah datang di tengah-tengah dunia ini saudara. Dia menyatakan kasih yang besar itu. Dia menawarkan anugerah itu bagi kita. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Saudara, saya ingin mengajak kita belajar respon dari Zakheus saudara tentang bagaimana panggilan Allah bagi dia. Saudara, yang pertama saudara, kalau kita lihat saudara, di situ dia tahu Yesus akan datang ke tempat itu. Saudara, ketika dia tahu Yesus datang ke tempat itu, kenapa dia tahu saudara? Saudara, saya percaya saudara, bahwa dia sudah mendengar akan kisah tentang Yesus. Apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang sudah Yesus lakukan. Mujizat-mujizatnya, kasihnya yang dia nyatakan kepada orang-orang banyak. Dia sudah tahu saudara. Maka ketika tahu Yesus akan datang, maka ada respon yang dia keluarkan. Yang pertama saudara, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Yesus yang dia dengar, dia pengen dengan matanya sendiri melihat orang seperti apakah Yesus itu. Maka dia berusaha untuk melihat, tapi ada masalah saudara. Masalahnya apa? Masalahnya
Ada banyak orang sudah mendahului dia, menanti untuk melihat Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, badannya pendek. Saudara, ketika dikerumuni oleh orang banyak, saudara, badannya pendek, dia mau lihat, tidak bisa. Saudara, penghalang itu, apakah membuat, atau badannya yang pendek, apakah membuat dia akhirnya ciut, saudara? Tidak, saudara. Justru kita melihat di situ, dia tidak hanya berhenti karena ada tantangan, ada rintangan yang ada. Tapi dikarenakan di situ dia beralih-alih untuk mendahului orang banyak. Dia adalah seorang pemimpin, jangan lupa, saudara. Dia adalah seorang pemungut cukai yang punya jabatan yang sangat tinggi, saudara. Orang yang kaya, saudara. Tapi dikatakan di situ, dia berlari-lari, saudara. Ada usaha yang luar biasa, saudara. Dengan kata lain, dia tanggalkan akan rasa malunya. Dia tanggalkan akan keegoisan dia. Dan bukan hanya di situ, saudara. Dikarenakan di situ dia juga memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara, dia bukan hanya sekedar lari mendahului orang banyak itu untuk melihat, tapi dia juga manjat pohon. Saudara, satu usaha yang sangat tepat, satu usaha yang sangat luar biasa yang dia lakukan, saudara. Untuk apa? Untuk boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sama halnya dengan kita, saudara. Saudara, ketika engkau yang katakan, Tuhan, aku percaya kepada engkau. Saudara, apa yang menjadi penghalang-penghalang engkau selama ini, saudara? Adakah penghalang-penghalang yang membuat kita akhirnya kita mundur, kita lemah? Saudara, Zakheus memberikan contoh yang baik untuk boleh berjumpa dengan Kristus, untuk boleh mengenal Kristus, walaupun ada banyak tantangan, banyak rintangan. Dia tidak putus harapan. Dia terus berjuang dengan segala kapasitas dia, segala potensi dia. Dia berjuang habis-habisan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, bukan hanya sampai kepada titik dia manjat pohon, saudara. Tapi kalau kita lihat satu hal yang istimewa, saudara. Ada satu perubahan yang radikal ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, saudara. Yaitu di bagian yang ke-8. Dikatakan di situ, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, saudara, ini sangat luar biasa, saudara. Saudara, ketika dia berdiri, saudara, ini ada satu pengakuan dia. Saudara, ada satu bentuk ingin mematakan akan apa yang diomong-omongin orang-orang Farisi itu, saudara. Orang-orang yang menuduhnya sebagai orang berdosa, dia tidak memungkiri. Dia mengakui betul dia adalah orang berdosa, betul. Tapi dia ingin mengatakan, aku berdiri betul, aku orang berdosa. Tapi aku adalah orang berdosa yang menyesal. Aku orang berdosa yang bertobat. Oleh sebab itu ketika dia tahu, mendengar akan Yesus Kristus, dia habis-habisan mencari dengan segala jeli lelah yang ada. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, bagaimana bentuk penyesalan, bentuk pertobatan, respon dia kepada Tuhan. Saudara, dia katakan, setengah Tuhan, setengah dari kekayaanku, aku akan bagikan kepada orang miskin. Wow, saudara, dia orang kaya. Dalam bentuk penyesalan dia, bentuk pertobatan dia. Dia katakan, Tuhan, setengah dari hartaku kubagikan kepada orang miskin. Saudara, saya percaya, saudara, mungkin dia sudah mendengar akan kisah bagaimana seorang kaya yang akhirnya menolak untuk mempersembahkan kekayaannya kepada Tuhan. Dia sudah mendengar bagaimana akhir kisah daripada orang kaya tersebut, saudara. Tapi justru dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku, dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Saudara, itu adalah satu bentuk pengakuan dia, bahwa dia betul-betul percaya kepada Tuhan, betul-betul bertobat. Dan bukan hanya itu, dikatakan di situ 4 kali lipat, ya aku akan kembalikan kalau aku pernah memeras orang lain, saudara. Itu artinya apa, saudara? Sama seperti
yang dia tahu, saudara. Di dalam Keluaran 22 ayat yang pertama, saudara. Saudara, itu adalah 4 kali lipat, itu adalah seorang pencuri yang mencuri, dia mengembalikan 4 kali lipat akan apa yang dia curi. Saudara, dengan kata lain, saudara, dia berusaha ya untuk menebus akan kesalahannya. Dia berusaha untuk melakukan akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia taat melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, inilah bentuk pertobatan, penyesalan dari yang namanya Zakeus. Sehingga akhirnya saudara kita lihat kisah bahwa dikatakan di situ hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa bisa terjadi keselamatan, saudara? Saudara, karena ada pertobatan yang sejati itu. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi oleh Zakeus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Saudara, bagaimana kehidupan kita, saudara? Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, saudara? Atau kita hanya bertobat di dalam mulut kita, saudara? Tuhan, aku tidak mau berbohong, tapi pada prakteknya kita berbohong. Tuhan, aku tidak mau mencuri, tapi pada prakteknya kita mencuri. Antara perkataan dan perbuatan tidak pernah sinkron. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, Zakeus tidak demikian. Dia sadar dulu dia ada penipu. Dia sadar dulu dia tidak jujur. Tapi sekarang dia berubah. Dia berubah total. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, Zakeus akhirnya mengalami pembaharuan hidup yang total yang daripada Tuhan. Maka Alkitab memberitahukan, maka keselamatan terjadi kepada rumah ini. Sangat luar biasa, saudara. Seorang yang dihinakan, seorang pendosa, seorang yang layak untuk mendapat murka Allah. Tapi orang yang demikian akhirnya memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia punya hati yang betul-betul mau bertobat, berubah, kembali kepada Tuhan. Maka apa yang dapat kita pelajari, saudara? Yang dapat kita pelajari melalui kisah ini adalah, ingatlah saudara, kalau hidup kita ingin mengalami pembaharuan, saudara, engkau harus punya komitmen. Jangan komitmen hanya di mulut, tapi komitmen dalam tindakan kita. Jangan hanya berkata-kata Tuhan aku mau berubah, tapi pada tindakan kita tidak mau berubah. Saudara, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita. Tuhan mau memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Tapi Tuhan mau kita terlebih dahulu boleh sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ending atau kesimpulan yang dapat saya bagikan, saudara. Saudara, biarlah di Advent yang keempat ini, saudara, boleh mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita orang-orang berdosa. Dia menawarkan kehidupan yang baik. Dia menawarkan pengharapan itu kepada kita. Mau enggak kita merespon dia, saudara? Mau enggak kita ikutin akan apa yang Tuhan mau, saudara? Maka Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin kan melihat, Denny, aku melihat banyak orang Kristen, tapi hidupnya berantakan. Hidupnya tuh enggak diubahkan Tuhan. Hidupnya kok ya tetap berantakan. Hidupnya kok tetap di dalam kejahatan. Hidupnya kok tetap di dalam kegelapan. Karakternya begini, perbuatannya begini, sikapnya begini. Kenapa, saudara? Saya bisa pastikan, saudara, dia tidak sungguh-sungguh komitmen. Dia tidak sungguh-sungguh berjuang di dalamnya. Ataupun dia sedang dalam perjuangan dan dalam proses semakin hari semakin berubah. Atau jangan-jangan dia tidak berubah sama sekali karena dia tidak ada komitmen untuk berubah. Sama seperti saya katakan, Tuhan, aku tidak mau berbohong. Tapi pada praktek ketika ada kesempatan, kita berbohong. Kita terus berbohong dan ulangin. Maka praktek demikian, saudara. Kalau kita tidak patahkan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, akan tetap sama. Maka yang Tuhan mau adalah, mari berubah, alami pembaharuan Tuhan. Hiduplah mengikuti akan apa yang Tuhan mau. Maka kiranya
bagian ini boleh sungguh mengingatkan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Mari ikuti akan aturan dan keinginan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh sama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan sungguh berdoa, Tuhan menolong kami supaya di dalam kami mengiringi akan Tuhan, kami boleh sungguh mau belajar, memiliki hati yang taat, hati yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, kalau masih ada bagian-bagian karakter, ada bagian-bagian hidup kami, ada sisi-sisi gelap kami yang masih belum kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan ubah, maka kami berdoa ya Allah, Tuhan berikan hati yang mau menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan kiranya mengubah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, mohon Tuhan yang boleh terus menyertai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.